Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang amanah di dalam sebuah manajemen masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini yang sangat sahih menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan sekedar jabatan formal, tetapi amanah yang melekat pada setiap peran, termasuk dalam pengelolaan masjid, termasuk kemudian ketua DKM, imam, kemudian bendahara, hingga panitia kegiatan. Semuanya adalah pemimpin sesuai bidangnya masing-masing. Dan setiap amanah itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya oleh jemaah, akan tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Relevansi hadis ini sangat kuat dengan kondisi masjid hari ini, di mana seringkali masjid berdiri megah secara fisik, namun lemah dalam pengelolaan program dan pelayanan umat, karena amanah kepemimpinan belum sepenuhnya dipahami sebagai tanggung jawab spiritual. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa mengurus masjid bukan pekerjaan sampingan atau hanya sekedar formalitas, melainkan ibadah yang menuntut kesungguhan, kemudian profesionalitas, dan rasa tanggung jawab dunia dan akhirat. Nah, jika nilai hadis tentang amanah kepemimpinan tadi kita tarik ke realitas manajemen masjid, maka banyak persoalan yang sebenarnya bersumber dari lemahnya kesadaran dan tanggung jawab. Tidak sedikit masjid yang memiliki pengurus lengkap, namun program tidak berjalan optimal. Laporan keuangan tidak transparan, kemudian jadwal imam dan khatib tidak tertata, serta kegiatan pembinaan jamaah berjalan seadanya. Semua ini bukan semata-mata karena keterbatasan dana atau SDM, tetapi karena amanah kepemimpinan belum diterjemahkan menjadi sistem kerja yang tertib dan terencana. Padahal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, itu berarti setiap pengurus masjid seharusnya bekerja dengan perencanaan, pembagian tugas yang jelas, kemudian komitmen pelayanan umat. Karena masjid bukan hanya tempat ibadah ritual, melainkan pusat pengelolaan kehidupan keagamaan masyarakat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat dari nilai amanah dalam hadis tersebut, ya, solusi manajerial masjid harus dimulai dari penataan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berorientasi pelayanan. Pengurus masjid perlu untuk kemudian memandang setiap jabatan sebagai amanah ibadah, ya. Sehingga, ya, harus diwujudkan dalam pembagian tugas yang jelas, kemudian perencanaan program yang terukur, serta evaluasi rutin yang transparan kepada jamaah. Karena kita harus memegang prinsip bahwa setiap kalian adalah pemimpin, ya, harus bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin, ya. Menuntut adanya budaya kerja kolektif, di mana keputusan tidak bersifat personal,
tetapi musyawarah dan berbasis kebutuhan umat. Dengan menjadikan hadis ini sebagai landasan manajemen, ya, masjid dapat dikelola profesional tanpa kehilangan ruh spiritual, sehingga masjid tidak hanya hidup pada waktu sholat saja, ya, tetapi juga berfungsi aktif sebagai pusat pembinaan, kemudian pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan umat secara berkelanjutan. Intinya seperti itu teman-teman sekalian, ya. Kita sebagai seorang pemimpin, ya, harus bertanggung jawab. Ya, pemimpin itu bukan hanya presiden, bukan hanya kepala sekolah terhadap muridnya. Nah, jangan pernah beranggapan seperti itu, ya. Karena setiap kita adalah pemimpin. Bahkan kita akan menjadi pemimpin dalam seorang suami akan menjadi pemimpin di keluarganya, ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Apabila ada yang bermanfaat bisa diambil, dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan lain sebagainya, itu mohon dimaafkan karena saya juga sedang belajar, dan mohon untuk dikoreksi ke depannya agar saya bisa lebih berkembang ke yang lebih bagus. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.